Halo Aries, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Kembali lagi di sini, mari akan coba bacain updatean energi percintaannya kamu untuk tertanggal 20 hingga 30 Juni 2022. Namun sebelum mulai tarik kartu tarotnya, biarkan di sini mari kembali mengingatkan kamu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu Aries dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan hari ini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Situasi relationship dirimu bersama dengan dia adalah, di situ ada menanti, kemudian ada together, menanti untuk bisa bersama. Oh ya, ini update energi couple ya. Oke, menanti together untuk bisa bersama gitu kan. Oke, tarikan energi berikutnya adalah enjoy, menikmati. Kemudian di situ ada juga keraguan yang membayang-bayangi. Kemudian di situ ada sedih ya. Oke. Ini energi kamunya sendiri Aries. Oh, ada di situ palsu, makanya dia meragu ya. Kemudian di situ ada kartu peduli. Kemudian kartu terakhir untuk menggambarkan kamu adalah di situ hadir. Palsu, hadir, dan peduli. Apakah kamu pura-pura peduli terhadap hubungan kalian? Gitu ya. Apakah kamu pura-pura peduli Aries kepada dia, seseorang yang saat ini sedang menunggu dan menanti dirimu? Gitu ya. Padahal kamu tidak ingin, tapi gaya-gayanya kamu tunjukkan bahwa kamu ingin membersamai dia. Wah. Tapi ya kayak gitu ya. Sulit untuk membohongi orang lain karena semua manusia ini punya intuisi gitu kan. Apalagi kita ini juga diberkahi dengan mata, dengan telinga. Jadi bisa mengetahui sampai sejauh mana kadar ketulusan dari seseorang ini untuk kita gitu kan. Tapi ini energinya bisa bolak-balik ya Aries ya. Maksudnya di sini yang mari baca ini adalah energinya kamu. Dalam kehidupan nyata bisa aja itu adalah energi dari seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Nah gitu. Atau mungkin kamu yang merasa bahwa dia tuh yang palsu, pura-pura peduli sama kamu gitu ya. Bisa-bisa aja gitu. Tapi yang jelasnya seseorang ini ya, dia cukup bisa menikmati ketika kamu tuh hadir dalam hidupnya dia. Dia bisa menikmati percakapan kalian gitu ya. Bisa menikmati ya aktivitas bersama yang kalian lakukan gitu kan. Waktu yang kalian luangkan untuk bertemu, untuk ngobrol, itu bisa bikin seseorang ini kayak ngerasa dia dapet ya chemistry dengan kamu Aries. Tapi itu tadi, mungkin kamu tuh mau agak kurang tepat janji, bilangnya mau datang, tapi sebenarnya kamu tuh nggak datang gitu ya. Atau kamu bilang kamu mau chatting dia jam sekian malam, tapi ditunggu-tunggu, dinanti-nanti sama dia, kok ya ndak ada chattingan dari kamu gitu ya. Bolak-balik dia ngelihat handphonenya, kapan nih kamu WA-in dia gitu kan, kapan nih kamu nelponin dia. Tapi ternyata kamu tuh nggak hadir gitu kan, kamu tuh nggak menepati janjinya kamu. Nah jadi di sebalik dari dia bisa bahagia ketika bersama dengan dirimu Aries, di situ juga dia dibayang-bayangi oleh rasa kecewa gitu kan, oleh rasa yang dia ini kalau mari tangkap ada juga keputusasahan juga di sini gitu ya. Kenapa dia mengharapkan seseorang yang seperti kamu gitu kan. Seseorang yang memperlakukan dia dengan ya apa ya, boleh jadi di situ juga ada agak kurang baik gitu ya dari penilaian dia. Kenapa di situ ada rasa sedih gitu. Oke, baik. Baik. Mari tarik lagi di sini energi kartu tarot biar kita bisa lihat lebih dalam.
Oke, dalam kondisi bahagia ya, dalam kondisi dia itu ada rasa keoptimisannya dengan kamu. Dia kayak ngerasa sering kamu abaikan di sini, Aries, sering kamu acuhkan di situ ya. Dia bisa juga di sini agak ngerasa kurang nyaman ya dengan beberapa tingkah lakunya kamu, tapi beberapa ya, tidak semua. Soalnya di situ masih ada enjoy, masih bisa di situ ada menikmatinya. Nah, tetapi begitu dia kecewa sama kamu, saya lihat orang ini sadar ya, wah jangan-jangan aku ini over gitu. Jangan-jangan aku ini overthinking. Nah, karena setiap dia memikirkan ya tentang dirimu, di situ bisa perasaannya jadi ndak enak gitu, perasaannya jadi gulana gitu ya, gundah gulana gitu. Jadi dia terus menerus juga nih menarik kesadarannya dia ya, biar dia bisa berpikiran lebih tinggi, tidak tertarik-tarik oleh energi medan energi lemah gitu kan. Jadi dia ini tetap mengingatkan dirinya, hehehe, ayo sadar, nggak boleh sedih, nggak boleh bersusah hati gitu ya. Kalau Aries itu lagi nggak bisa ketemu sama kita gitu ya, dia ngomong ya, dia analog di sini. Kalau Aries itu nggak bisa ngomong sama kita, lah terus ngapain kita mau nggak sampai nggak tidur gitu ya, ngapain kita mau sampai yang sakit hati di situ? Nggak boleh, ayo sadar, bisa yuk. Nah kayak gitu dia. Jadi dia selalu kayak men-cheer up diri dia sendiri, dia selalu mencoba untuk menghibur diri dia sendiri. Nah di situ ya. Jadi dan ini kayaknya bukan kali pertama gitu ya. Apalagi kalau kalian ini sudah jadi suami istri, kalian ini sudah berpasangan cukup lama. Jadi dia itu lumayan bisa belajar gitu ya dari sepanjang perjalanan kebersamaan kalian. Lah ya memang kamu tuh orangnya ya kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau dia adalah seseorang yang menghibur diri dia sendiri atas kesedihan yang dia anggap itu penyebabnya adalah dirimu gitu ya. Jadi dia mengambil peran untuk membereskan diri dia sendiri. Nah di situ tanpa dia harus berharap bahwa harus ada kata maaf dari kamu, permintaan maaf ya. Harus adanya permintaan maaf dari kamu, harus adanya perlakuan kamu yang seperti ini, seperti itu kepada dirinya gitu ya. Jadi karena kalau dia mengharapkan hal yang demikian, boleh jadi dia akan semakin masuk kepada kekecewaan. Nah gitu ya. Jadi di sini walaupun dia tertatih-tatih, tapi dia akan coba untuk selalu bisa memaklumi kamu gitu ya. Dia selalu mencoba dirinya untuk bisa mengerti dari sisi dirimu. Nah di sana ya. Dia ini kayak energi itu kayak nunggu gitu loh. Kapan kamu mau fokus kepada dia? Kapan kamu tuh peduli, bener-beneran peduli gitu loh. Bukan hanya sekedar ngomongnya aja peduli gitu ya, tetapi dalam tindakan itu nggak ada peduli-pedulinya gitu ya. Nah jadi dia menunggu momen itu. Dia menunggu momen kamu tuh bener-bener menjadi pasangannya dia. Kamu tuh bener-bener hadir gitu ya, 100% hadir. Bukan yang antara ada, antara nggak ada, antara peduli, antara nggak peduli gitu ya, bukan yang kayak gitu. Jadi saya rasa orang ini kepingin kalau hubungan kamu dan dia itu masuk kepada level yang jauh lebih baik lah gitu ya, yang kamu menganggap bahwa hubungan ini penting gitu loh. Kamu menganggap bahwa hubungan ini berharga, bahwa dia pun layak untuk dipertimbangkan, memiliki waktunya kamu, memiliki ya waktu aja lah ya kita bilangnya, karena waktu itu menunjukkan kehadiran. Nah di sana ya. Oke. Baik. Ini energinya kamu. Bahagia kok. Oh. Oke. Hadir, peduli, dan palsu. Iya, ini ya, palsu ini yang nunjukin temperance ini ya. Nah, jadi kalau Mari rasa seperti ini. Kamu tuh sedang fokus kepada, secara garis besar ini ya,
kamu tuh lebih fokus kepada diri kamu sendiri memang ya. Tapi bukan berarti kamu tuh selalu terus-menerus akan culas kepada seseorang ini. Karena kalau mari lihat dari kartu ini ya, bahwa hadirnya dia dalam hidup kamu itu pun cukup bisa bikin kamu tuh seneng juga ya, bahagia juga. Nah gitu, karena ini kelihatannya bukanlah seseorang yang selalu ingin mencoba untuk mencuri perhatiannya kamu dengan tindakan-tindakan yang menjengkelkan. Nah itu ya, jadi kamu tuh kayak bebas menjadi diri kamu sendiri juga. Nah walaupun notabene-nya dia sudah menjadi istrinya kamu, suaminya kamu atau pacarnya kamu gitu ya, tapi kamu tuh tetap punya waktu untuk me time di sini ya, punya waktu untuk memanjakan, membahagiakan, menyenangkan diri kamu sendiri tanpa menghadapi seseorang ya yang terus-menerus mempertanyakan tentang kehadirannya kamu, yang terus-menerus mempertanyakan kamu di mana, sedang apa, sama siapa gitu. Maka di situ mari tangkep kalau kamu tuh ya akhirnya jadi ya bebas, merdeka, kayak tanpa juga ngerasa ada sebuah hubungan yang menjadi tanggung jawabnya kamu. Nah gitu ya, memilih menghabiskan waktu sendiri tanpa dia ya, dalam artian di sini menghabiskan waktu sendiri di sini bukan berarti ya kamu benar-benar sendiri, enggak, tapi menghabiskan waktu kemanapun yang kamu mau. Nah jadi mari rasa kamu lebih enjoy di situ ya. Kamu lagi happy dengan kehidupan pribadinya kamu, dengan aktivitas-aktivitas apapun yang saat ini sedang kamu lakukan. Nah di situ. Dan mungkin pun dalam relationship kalian ini agak kering ya, hubungannya tuh agak kering. Maksudnya gini, karena ada dari kedua belah pihak mari temukan ada kartu yang menunjukkan bahwa kalian ini leburnya itu belum benar-benaran lebur gitu. Walaupun karena udah tidur bareng gitu ya, walaupun karena ada dalam sebuah ikatan rumah tangga sekalipun gitu. Tapi ada satu bagian dari dirimu itu yang gak bisa kamu share, yang gak bisa kamu bagi sama orang ini. Nah kayak gitu. Dan orang ini pun, pasangan kamu ini pun kayaknya gak bisa membasuh atau memberikan kepuasan tertentu bagi dirimu. Nah di sana ya ada sebuah kondisi dan keadaan kalian berdua ini nggak bisa benar-benar kayak klop, chemistry dapat gitu ya, chemistry dapat, kamu seneng lihat dia, demikian juga dia sama kamu gitu. Tapi itu tadi ada satu bagian dari diri kalian masing-masing ini yang tidak bisa terpenuhi gitu ya, tidak bisa terpenuhi gitu. Nah di sana ya, mungkin kayak dia ini tidak bisa selalu hadir untuk memberikan perhatian bagi kamu, merawat kamu gitu ya, ngejagain kamu, nggak bisa terus-terusan ngasih perhatian sama kamu, care sama kamu tuh kayaknya dia pun agak kurang. Nah gitu. Nah sementara dirimu sepertinya pun kamu tuh agak kurang paham caranya untuk masukin dirinya kamu tuh dalam hidupnya dia. Nah gitu, tetap ada jarak gitu ya, tetap ada jarak di antara kalian berdua. Nah gitu, bisa jadi tetap kayak nggak kenal gitu ya, nggak kenal satu sama lain. Kalaupun ini hubungannya sudah intim banget gitu ya,
Tapi ada beberapa ruang dari hidupnya kalian masing-masing itu yang nggak bisa dimasukin. Tentu ini karena ada alasan-alasan tertentu. Nah gitu ya, jadi nggak bisa lebur banget gitu loh. Nggak bisa tuh gambarannya ya, gambarannya sekarang dua ini belum menjadi satu, tetap ada celah di antara kalian ini. Nah gitu ya, tetap ada celah. Dan celah itu apa ya, cukup membuat kamu dan dia ini kemudian apa ya, saling berjarak lah gitu. Waduh, Mari ini pun jadi agak bingung nyampeinnya. Nah, kalau untuk di akhir dari Juni ini, gitu ya, memilih untuk tetap sendiri, itu kayaknya kuat di kamu. Memilih untuk menghabiskan waktu pribadi kamu sendiri, gitu ya. Jadi ini kalau aktivitas gitu, aktivitas bersama agak kurang di sana ya. Nah di situ. Dan kayak ada rasa kepesimisan, kayak rasa nggak mungkin gitu ya. Ada di kamunya Aries, kayaknya nggak mungkin kalau memang kamu dan dia itu bisa bersama, bisa bersatu. Setidaknya itu akan menjadi pikiran lalu di kepalanya kamu. Nah, di situ ya. Kalau kalian ini posisinya masih pacaran ya, tapi kalau udah pernikahan, lah ya beda lagi kasusnya gitu ya, beda lagi ceritanya. Kalau untuk pacarannya ya, kok kayaknya nggak bisa menyatukan yang dua menjadi satu. Selalu seiring sejalan itu nggak bisa gitu ya. Bahkan ini untuk beberapa, daripada memilih untuk bersama dia, mendingan kamu tuh single. Nah itu ya, mendingan kamu tuh single. Tapi ini quality time-nya kalian walaupun nggak banyak, Mari lihat bagus ya. Bagus di situ. Bagus. Ini untuk beberapa memang hubungannya udah lumayan lama jalan gitu ya, tapi lambat gitu, lambat jalannya. Nah di situ, maksudnya lambat jalannya untuk beberapa di sini bisa ini hubungannya udah ceritanya tuh putus nyambung ya, udah ceritanya tuh putus nyambung. Sebentar saling menghubungi, sebentar udah enggak kayak kita. Sebentar sudah deket, sebentar lagi sudah agak berjarak di sana. Itu kalau untuk pacaran ya. Jadi kalau kayak memikirkan tentang pernikahan, saya rasa di situ udah kepikiran, minimal kepikiran oleh satu orang gitu. Tapi ya tadi lagi-lagi kayaknya kalau untuk bersama nih hampir-hampir ndak mungkin gitu ya. Itu yang Mari tangkap. Hampir-hampir nggak mungkin. Nah, kayak pasangan kamu ini, tadi kata Mari bahwa semakin dia memikirkan kamu, bisa jadi dia di situ semakin mumet gitu ya. Semakin dia mencoba untuk mengenal kamu gitu, dia semakin mumet di situ. Tapi dia pinter orangnya, dia cerdas, memilih kemana energi yang harus dia berikan. Apakah memikirkan kamu terus menerus atau kemudian membebaskan kinerja otaknya ya dari harus nginget kamu terus menerus gitu ya. Jadi dia pandai di situ, dia bilang enggak lah, udahlah, nggak usah dipikirin lah, nggak usah dipertimbangkan lah, nggak usah dibawa serius lah. Nah akhirnya dia posisinya yang kayak kita. Jadi tetap mempertahankan kondisi-kondisi biar dia tenang, biar dia tidak sedih, biar dia tidak marah sama kamu, biar dia nggak kecewa kepada
perjalanan hubungan kalian ini. Saya rasa di situ perjuangan dari pasangan kamu ya. Daripada memikirkan bagaimana caranya untuk biar Aries ini selalu ingat aku, selalu sayang sama aku, selalu begini, selalu begitu gitu ya. Dia ndak mencari, ndak berpikir ke arah sana jatuhnya gitu loh. Jadi ya udah, dibiarin aja lah kayak gitu ya, dinikmati aja lah. Ya begini keadaannya, ya begini gitu ya. Lagi happy ya dinikmati, lagi bersama dinikmati, lagi nggak bersama, lagi kamu sibuk gitu ya, lagi tidak bersama lah kita katakan gitu. Ya udah, lagi nggak bersama, aku akan coba untuk bikin hidupku ini baik-baik saja tanpa hadirnya kamu Aries. Nah di situ ya. Sementara kamunya sendiri, kamu pun udah pernah mempertimbangkan dirinya dia dan kamu rasa wah ini nggak bisa masuk nih. Ada jarak, ada perbedaan yang cukup besar di antara kalian gitu ya. Kamu nggak bisa masukin dia dalam hidupnya kamu, demikian juga sebaliknya. Atau mungkin kamu nggak mau. Nah kalau mari katakan sebagian besar di sini nggak mau gitu ya. Lebih banyak pertimbangannya, apapun status hubungan kalian sekarang ini, ya seperti ini sajalah gitu ya. Tanpa harus ditambah-tambahkan lagi, ada keharusan kamu mengakses dia, diperpanjang durasinya, diperdalam hubungannya gitu ya. Kamu rasa udah begini aja cukup gitu loh. Keadaan seperti ini pun sudah lumayan baik-baik saja. Jadi tidak perlu ada sentuhan-sentuhan baru yang harus dimasukkan, yang harus dilakukan dalam mempererat hubungan kamu dengan seseorang ini. Nah kayak gitu ya. Jalan tetap jalan, tapi padunya di situ mari rasa agak kurang. Tapi ini dalam kondisi keadaan yang baik-baik saja lah ini ya. Kalau mari lihat, karena drama-drama kehebohan gitu ya, ini ndak ada gitu. Ya paling-paling ini pasangannya kamu ya sedih saja, sedih merindu gitu ya. Sedih membayangkan apakah dia berarti bagi hidupnya kamu atau enggak gitu ya. Ya pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu tuh ya ada, tapi itu bukan berarti membuat dia menjadi seseorang yang culas banget untuk kamu. Enggak, dia di situ sedang ya membebaskanlah dirinya dia dari gagasan-gagasan pikirannya dia yang di situ menggambarkan sebuah hal yang tidak menyenangkan. Nah, gitu. Oke, baik. Aries, dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius. Kemudian di situ ada Taurus, Virgo, Capricorn. Energi Taurus juga kenceng. Kemudian di situ hadir energi dari Gemini, Libra, dan Aquarius. Gitu. Ya, jadi kayak saling melontarkan cinta, sayang, romantika. Mari rasa di situ agak kurang sentuhannya, namun juga tidak membuat adanya pecah gitu ya, pecah dan kemudian membuat energi negatif menguasai dan berputar-putar dalam hubungan ini ya. Oke, baik, itu aja dulu ya Aries ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.